Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya kadang susah, kadang senang, gitu kan. Nah, mungkin besok menyedihkan, lusa mungkin menyenangkan. Hari ini ada uang, besok nggak ada uang. Ya biasa kan gitu ya. Nah itulah hidup ya. Memang hidup harus dihadapi ya dengan kesabaran. Kita memang tidak pernah minta oleh Allah SWT untuk diciptakan. Nah, kalian berbeda kan? Sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua gitu ya. Begitu keluar, gitu kan? Nah ya keluar masa tidak mungkin kan? Pasti menangis. Kita harus langsung menangis gitu loh. Tapi orang tua kita bahagia. Bahkan ada yang meneteskan air mata, tapi menetes air mata kebahagiaan. Kalau kita menangis kan nggak jelas, nangis karena apa gitu loh. Ada cerita begini, ada cerita bayi yang lahir itu ya kenapa dia menangis? Karena ada yang mencubit itu ya. Siapa yang mencubit? Kori kita yang di sebelah kiri kita itu. Kori sebelah kiri kita itu adalah setan, di sebelah kanan adalah malaikat. Jadi begitu bayi kita lahir itu dicubit sama setan, makanya kita menangis itu ya. Itu ada cerita seperti itu, tapi wallah alam ya, ini benar atau salah saya belum ngecek ya. Tadi saya lihat di TikTok itu ya, ada anak muda itu menyampaikan ada 60% itu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini besar kan? 60% kaum muslimin tidak bisa membaca Al-Quran. Hanya membaca tidak bisa. Loh, saya marah, kenapa? 60% tidak bisa membaca Al-Quran. Ya saya kadang-kadang saya santai, kadang-kadang saya marah gitu. Nah, ini tugas kalian. Kalau bisa membaca Al-Quran, bahkan mungkin ada yang bisa tafsir Al-Quran, mungkin bahasa Arabnya juga bisa ya. Nah tugas kalian untuk berdakwah. Ya, makanya ada ayat begini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik? Allah bertanya akan kepada kalian. Ini ada ayat ya. Siapakah yang lebih baik di antara kalian? Allah bertanya kepada kalian. Tetapi ini adalah pertanyaan retoris. Oh, pertanyaan retoris. Allah bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan pertanyaan retoris? Oh, poneh gitu kan? Berarti anak-anak gitu kan? Jangan keluar itu kan? Apa itu pertanyaan retoris itu? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang diajukan, yang kemudian dijawab oleh yang mengajukan pertanyaan. Nah Allah yang bertanya kepada manusia, waman ahsani, siapa yang lebih baik? Kemudian Allah yang menjawab sendiri, qaulam mimman da'a ilallah. Qaulan itu adalah perkataan daripada orang yang menyerukan ya manusia ilallah kepada Allah. Jadi berdakwah itu adalah menyerukan kepada manusia untuk mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur terhadap segala sesuatu, sebagai zat yang disembah oleh makhluknya, sebagai Tuhan yang memberi rezeki, sebagai Tuhan yang mematikan, yang menghidupkan. Nah kita perkenalkan ya kepada manusia, karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Nah kalau kita mengenalkan, itu yang dimaksud dengan qaulam mimman da'a ilallah. Pertama, kemudian yang mengajak kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Ayo, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan pacaran. Wah, tak boleh kan? Nah, ayo itu kan. Jangan gosip, ya kan? Loh, itu kan mengajak kebaikan kan? Ayo sholat, ayo puasa, ayo baca Al-Quran, ayo berbakti kepada orang tua. Itu kan kebaikan. Itu namanya ilal khair. Jadi mengajak kepada kebaikan itu adalah dakwah. Yang ketiga adalah ilal Islam. Jadi mengajak kepada Islam.
Jadi kalau kita misalnya ngobrol-ngobrol ya di warung kopi. Di warung kopi ada wifi kan biasanya gitu kan. Ada anak muda ngobrol-ngobrol. Kamu dari mana? Ya kan? Putra dari siapa? Sekolah di mana? Pertama kan basa-basi dulu kan. Baru kemudian kita ngobrol-ngobrol. Kamu kegiatan sehari apa? Menyanyi Ustaz. Apa yang kamu nyanyikan? Lagu Hindia. Contohnya kuce hutahe. Gitu. Loh misalnya kan, loh kan kita nggak tahu kan di warung kopi loh ada yang main judi slot. Ini orang gila atau apa kan? Ada lagi kan? Loh macam-macam kan? Ada yang loh masuk main HP langsung yang keluar adalah kata-kata yang tidak apa namanya yang tidak pada tempatnya kan? Ya, gitu kan. Loh apa nih kan? Loh itu anak-anak muda sekarang loh yang mulai dari SD, SMP, SMA. Masalah keluar. Yang keluar adalah kata-kata sampah gitu loh. Kenapa? Astagfirullah. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah. Mestinya begitu udah kan? Walaupun judi slot kan. Kurang ajar ya kan? Dan itu yang dimaksud dengan dakwah. Dakwah tidak harus di masjid. Assalamualaikum. Atau di majelis taklim. Atau seperti ini. Di warung wifi juga bisa. Di pantai juga bisa. Di pasar juga bisa berdakwah. Dakwah tidak harus pakai peci. Saya bisa melepas. Bisa. Saya bisa pakai kaos. Saya bisa lepas. Saya bisa pakai ini kan celana pendek. Ya udah baru begini. Ini mau. Ini gak boleh nih kan. Ada mama cuci namanya kan. Gaplek tuh. Nggak ada boleh ya. Nah, macam-macam ya. Dakwah itu sarananya banyak ya. Jadi sarananya begitu banyak, beragam gitu ya. Kemudian wasilahnya juga banyak gitu ya. Nah ini sekarang ini kalau dulu kan pakai radio. Saya ngisi di radio. Nah sekarang radio orang banyak nggak mendengar. Orang sudah lari pakai gadget kan di media sosial. Maka sebagai seorang dai harus menyesuaikan dengan zaman. Sarana wasilahnya itu. Kalau sekarang saya pakai TikTok, saya pakai Facebook, saya pakai Instagram, saya pakai YouTube gitu kan. Di hadis yang ke-10 ini membahas tentang syarat diterimanya doa dan amal. Nah, kita melanjutkan nanti ya, wa amilas sholihat dan melakukan amal di dunia. Jadi melakukan aktivitas di dunia yang aktivitas itu kita orientasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari aktivitas apapun ya, belajar ini termasuk ibadah. Perhatikan ya, belajar ini termasuk ibadah. Anda mendengarkan itu termasuk ibadah. Anda membantu orang tua juga ibadah. Makanya ini ya, niatkan karena Allah. Saya mau membantu orang tua karena Allah gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, oke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Tayyibun, maha baik. Kebaikan Allah itu tidak terbatas. Jadi kebaikan Allah tidak terbatas. Tidak bisa dikalkulasikan. Tahu kalkulasi? Dihitung. Makanya kalkulator itu artinya dari kata itu calculation. Kalkulasi, kalkulator gitu ya. Ini tidak bisa dikalkulasi oleh perhitungan matematis manusia. Allah hanya meminta kepada manusia apa? Hanyalah bersyukur. Nggak minta lebih, Allah nggak butuh makan dari kalian. Allah nggak butuh minuman dari kalian. Allah nggak butuh pakaian dari kalian. Yang butuh itu kalian. Kalian begitu dilahirkan, telanjang. Kalian butuh pakaian kan? Butuh. Siapa yang memberikan? Allah. Begitu Anda lahir, Anda butuh makanan. Anda butuh minuman. Allah sudah menyediakan. Melalui ibu kita. Bukan melalui ayah. Melalui ibu kita. Ayah yang mencari uangnya untuk persalinan, untuk biaya ini, biaya itu sebagainya. Ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi Allah tuh maha baik gitu loh. Bahkan kita waktu di rahim aja itu sudah sudah disiapkan makanannya melalui tali plasenta itu ya. Jadi makanan itu ya berubah menjadi sari makanan dan itu melalui tali plasenta itu. Capcuk, 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 capcuk. Tiba-tiba jadi manusia besar gitu kan. Lah iya, itu makanannya. Luar biasa tuh. Dari setetes ya menjadi segumpal apa? Darah ya. Kemudian menjadi segumpal daging. Daging kemudian ditumbuhkan tulang-tulang kemudian dibentuk oleh Allah kan. Seperti kalian inilah. Macam-macam kan? Jadi sesuai nanti orang tua kayak model apa? Oh seperti ini orang tua. Ini berbapaknya, ini murid uminya. Oh ini murid kakaknya gitu kan. Kalau Anda ingin menjadi orang manusia yang bersyukur kepada Allah itu ya. Kalau Anda ingin menumbuhkan cinta kepada Allah itu. Maka renungkanlah ya. Kebaikan Allah itu. Saya memberikan satu contoh ya. Kebaikan Allah itu. Perhatikan ya. Saya memberikan contoh. Satu kebaikan Allah itu. Seandainya ya. Saya tidak diciptakan. Saya tidak akan pernah punya orang tua. Satu. Saya tidak akan pernah bagaimana merasakan mencintai seorang istri. Saya tidak akan pernah bagaimana saya menyayangi anak-anak saya yang saya lahir. Itu dari satu aspek loh. Kebaikan Allah itu. Yaitu namanya nikmat pencipta. Maka Allah menegaskan. Innallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Tayyibun maha yang baik. La yaqbalu illa tayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana? Kalau Anda bersedekah, kalau sedekah itu hasil dari mencuri, maka sedekahnya tidak diterima. Kalau sedekahnya itu hasil korupsi, maka tidak diterima sedekahnya. Saya mau haji, ternyata hajinya dari korupsi, tidak diterima sama sekali hajinya. Bukan mabrur namanya, tapi mabur. Ya, haji mabur. Mabur tahu? Melarikan diri. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya. Anda sholat ya, tetapi Anda sering tidak menjaga dari makanan yang diharamkan. Yang haram masuk aja kan? Itu kalau sholat tidak diterima. Anda baca Al-Qur'an ya sampai suaranya mau habis itu ya. Tapi karena yang Anda minum, yang Anda pakai, yang Anda makan itu dari barang yang haram, maka bacaan Al-Qur'annya walaupun sampai serak-serak bahasa kucon, gitu, bismillah gitu kan, tidak akan diterima. Itu namanya la yaqbalu illa tayyibah gitu ya. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang yang beriman. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman bima terhadap apa? Amara bihil mursalin. Jadi sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa yang diperintahkan Allah kepada rasul? Yang kemudian dilanjutkan kepada orang yang beriman. Jadi gini, Allah ketika memberikan perintah kepada rasul, kepada para nabi dan rasul, itu khitabnya, sasarannya adalah juga kepada orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, ya, kulu minat tayyibati, makanlah yang baik-baik. Ya, tayyibat itu yang baik-baik. Wa'malu sholihah, dan kerjakan yang soleh, halal dan bergizi. Jadi ada makanan kan yang bersih itu tapi membahayakan. Wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sebagai perwujudan ya, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada Al-Quran, kalau kita beriman kepada hari akhir, buktinya adalah amalan solehah. Kalau kita beriman kemudian tidak melakukan amal yang soleh, itu namanya bullshit. Jadi sholat itu bagian daripada keimanan. Berpuasa itu daripada bagian keimanan. Anda menuntut ilmu itu adalah bagian daripada keimanan. Belajar itu juga bagian daripada keimanan.
Berbakti kepada orang tua juga bagian daripada keimanan. Membela kebenaran itu juga bagian dari keimanan. Itu kebaikan itu luas. Jangan dipersempit ya di dalam pesantren. Jangan dipersempit di dalam sekolah. Jangan dipersempit di dalam masjid. Jadi kebaikan itu medannya luas. Kapanpun dan dimanapun Anda bisa melakukan amalan solehah. Apapun yang bisa dilakukan. Misalnya begini, Anda sebagai seorang ulama punya kewajibannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga bagian daripada perwujudan keimanan. Wa qala ta'ala, dan kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, dan wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian min thayyibati, dari makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, dan dari apa yang direzekikan kepada kalian. Jadi makanan, minumannya yang kita terima, yang kita nikmati itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diperintahkan untuk dimakan. Jadi Allah menciptakan dunia ini untuk kalian. Bayangkan ya, ketika Allah menciptakan manusia ya, kemudian Allah mengajarkan, itu malaikat disuruh bersujud loh. Apa yang kurang mulia itu loh. Bahkan jin sekalipun ya, itu juga diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Betapa mulianya manusia itu loh. Sampai bumi ya, langit diciptakan, itu adalah untuk kepentingan manusia. Di langit ada matahari kan? Ada matahari yang menyinari bumi. Ada air hujan yang turun dari langit. Kemudian ada kecerahan langit itu. Itu adalah untuk kepentingan manusia. Bumi di atas dan juga di bawah bumi. Loh, betapa mulianya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Dari sungguh kami menciptakan manusia itu dalam penciptaan yang terbaik gitu loh. Bayangkan, seluruh yang diciptakan oleh itu adalah untuk kepentingan manusia. Kemudian ya, yang selanjutnya, ini ada beberapa penjelasannya. Yang dimaksud dengan diterimanya amal, ini ada penjelasannya. Silakan dicatat, gak apa-apa ya. Yang pertama, apabila amalan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau Allah ridho dengan amal yang kita lakukan itu ya di dunia ini, itu berarti pertanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah ridho. Allah itu senang. Allah itu sayang. Allah itu mau menerima gitu loh. Begini, misalnya begini. Kalau kalian misalnya ya belajar mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian saya kan senang kan? Saya merasa puas. Itu pertanda saya ridho. Coba kalau kalian mendapatkan nilai yang mengecewakan. Seharusnya minimal 7. Dapat nilai 3, 4. Udah terbakar nilai itu kan. Bukan merah tapi sudah terbakar nilai itu. Saya sebagai pengajar pasti kecewa. Apa yang salah kan itu? Saya akan berusaha untuk introspeksi. Sama nanti kalau di akhirat ya, Allah nanti kan bisa melihat. Oh, kalau Allah murka, berarti alamatnya di neraka kalian tuh. Karena Anda gagal ya. Gagal untuk menunaikan ya amanat yang telah dibebankan kepada manusia. Anda gagal gitu kan? Nah, kegagalan manusia di dunia itu efeknya nanti di akhirat. Efeknya di akhirat apa? Allah murka, dan kemurkaan Allah itu efeknya adalah kalian akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Karena itu amanah. Tapi kalau Anda berhasil, lah malaikat itu memuji-muji. Para malaikat itu memuji-muji. Luar biasa nih manusia ini kan. Ini kok bisa gitu loh. Kok dia mampu menghadapi hawa nafsu, menghadapi setan, menghadapi godaan duniawi itu loh. Kok bisa dia berhasil gitu melewati ujian ini loh. Juga para malaikat itu memuji, menyambut assalamu alaika gitu. Assalamu alaika kan dalam Al-Quran itu kan. Assalamu alaika, selamat bagimu itu. Selamat kamu dari apa namanya yang membahayakan keimananmu, yang membahayakan nasibmu di akhirat itu. Itu malaikat menyambut dengan senang hati. Yang kedua, makna diterimanya amal adalah mendapatkan pahala. Ya kalau amal kalau sudah banyak dilakukan tapi nggak dapat apa-apa ya
Itu namanya haba'am mangsurah. Jadi seperti debu yang berterbangan. Itu mana biasanya yang artinya sia-sia. Sia-sia. Ya sia-sia kan? Loh, coba kalau Anda sia-sia, pasti Anda kecewa kan? Ya enggak? Anda kecewa, Anda merasa malu. Kemudian Anda mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat apa-apa. Nah, orang kafir itu ya nanti di akhirat itu akan menyesal. Penyesalan yang paling dalam, penyesalan yang paling berat. Kenapa? Tadi itu amal yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Karena sudah dibalas di dunia kan. Jadi kalau begini, kalau ada orang kafir bersedekah itu dibalas langsung di dunia. Orang kafir ya melakukan kebaikan di dunia langsung dibalas di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nothing. Kalau tidak mendapatkan pahala, maka bagi seorang muslim yang melaksanakan kewajiban itu menggugurkan kewajiban. Artinya tidak berdosa. Yaudah cuma nggak dapat pahala tapi nggak dosa gitu. Karena sudah digugurkan kewajiban itu. Tapi kan rugi. Berbuat kebaikan, Anda beribadah, Anda membaca Al-Quran, Anda melakukan ya sesuatu yang bermanfaat tapi tidak mendapatkan apapun gitu loh. Kecuali hanya menggugurkan, itu termasuk rugi. Ada satu ayat yang menegaskannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat amal kita diterima itu cuma satu. Jadi dirangkum menjadi satu ya. Jadi syarat amal kita diterima itu dirangkum menjadi satu kata itu. Takwa. Takwa di sini hatinya. Di sini takwa. Terletak di dalam hati. Takwa itu bagaimana? Dasarnya apa? Dia punya kesadarannya untuk melaksanakan perintah Allah dengan ketundukan dan kepatuhan. Semata-mata Allah yang memerintahkan. Bukan siapapun. Bukan orang tua. Bukan Pak Ustadz. Bukan Bu Ustazah. Tapi Allah yang memerintahkan. Saya manusia ya. Orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu azan dikumandangkan, saya berwudu kemudian saya ke masjid. Allah yang memerintahkan. Itu pertanda hati Anda bertakwa. Nah ini memungkinkannya Anda untuk memperoleh pahala yang besar. Yang terakhir ini pernyataan dari Imam Ahmad. Ini pernah ditanya tentang mana orang yang bertakwa. Imam Ahmad pernah ditanya yang namanya Ahmad bin Hanbal. Orang yang bertakwa itu siapa? Siapa orang bertakwa itu? Maka Imam Ahmad menjawab, ia waspada dalam segala hal. Tidak terjatuh dalam perkara yang tidak halal baginya. Orang yang bertakwa itu sebenarnya dapat diibaratkan seperti orang yang berhati-hati, berjalan, takut nanti terkena duri atau pecahan kaca. Coba, kalau Anda berjalan, di situ ada duri, ada pecahan kaca. Apa yang Anda lakukan? Atau begini aja. Gitu. Ini ya berdarah semua nanti ya. Pasti kan begini kan? Cik gitu kan. Cik gitu kan. Asya. Gitu kan. Loh, saya gitu juga kan. Tapi itu orang bertakwa, dia jalannya berapa? Berjalan itu berhati-hati dah. Jangan sampai dia terjatuh kepada yang diharamkan. Atau terjatuh kepada maksiat. Dia berhati-hati. Ini dosa enggak nih? Ini haram enggak nih? Allah murka enggak nih? Allah ridha enggak nih? Loh, itu orang yang bertakwa itu. Ini dalam nih. Itu orang bertakwa itu selalu waspada, selalu berhati-hati. Jangan sampai dia berkubang di dalam kubangan kemaksiatan dan kemungkaran.